Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari yang cerah ini, hari Ahad atau Minggu tanggal 23 April 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info mengenai sawit, harga sawit, harga minyak sawit, juga info sawit lainnya. Pertama, untuk harga sawit di KPBN terupdate Rp11.390 per kilogram. Belum ada perubahan, masih Rp11.390 per kilogram. Kemudian kita beralih ke info sawit lainnya. Tantangan mengelola SDM milenial di perkebunan kelapa sawit. Info sawit Jakarta. Generasi milenial atau generasi Y, Gen Y, merupakan kelompok demografis yang lahir antara tahun 1981 hingga 2000. Mengingat generasi ini menandai datangnya milenium baru, yaitu milenium 2001 atau milenia 21. Maka menyebutkan generasi milenial lebih populer dari generasi Y. Mereka adalah anak-anak dari generasi baby boomers 1946 sampai 1964 dan sebagian kecil dari Gen X 1965-1980. Saat ini generasi milenial berusia antara 17 hingga 38 tahun, usia produktif. Dari kajian beberapa peneliti, generasi milenial memang cenderung unik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Keunikannya terletak pada penggunaan teknologi dan budaya pop atau musik yang sangat kental. Karenanya milenial seakan tidak bisa lepas dari internet, hiburan, dan traveling. Generasi ini banyak menggunakan gadget dan teknologi komunikasi instan seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan mereka juga suka main game online. Dapat disimpulkan bahwa ciri khas dari generasi ini adalah menjadikan teknologi sebagai gaya hidup, lifestyle. Namun demikian, generasi milenial memiliki banyak karakter positif, yakni sangat kreatif, optimis, terbuka, sangat reaktif terhadap perubahan, percaya diri, memiliki perhatian yang lebih terhadap wealth atau kekayaan, dan lebih suka bekerja keras dalam bidang usaha yang digeluti untuk kemudian dinikmati dengan petualang yang menantang. Kelemahan generasi milenial adalah mentalitasnya instan. Mereka cenderung ingin hasil yang serba cepat, suka mengeluh untuk suatu pekerjaan yang memerlukan upaya keras dalam waktu lama, kurang siap untuk jatuh bangun atau gagal berkali-kali. Hal lainnya adalah mereka cenderung tidak tahan berada di dalam lingkungan pekerjaan yang tidak segera membawanya ke tingkat atau jabatan yang lebih tinggi. Mereka yang bekerja di perkebunan umumnya pada saat ini posisinya masih dominan di level asisten, sebagai asisten kepala, dan sebagian kecil sudah di posisi manajer. Berdasarkan usia, para pemimpin kebun saat ini semestinya dominan berasal dari Gen X dan hanya sedikit dari generasi baby boomers. Gen X mempunyai karakter yang cukup signifikan berbeda dengan Gen Y, yaitu mampu menerima perubahan dan baik, sehingga disebut sebagai generasi yang tangguh. Memiliki karakter mandiri, loyal, setia, sangat mengutamakan citra diri dan tipe pekerja keras. Namun Gen X juga mempunyai beberapa kekurangan, yakni selalu menghitung kontribusi yang telah diberikan perusahaan terhadap hasil kerjanya. Generasi X dan Y tentunya mempunyai sifat positif dan negatif masing-masing. Dengan memahami perbedaan mereka, diharapkan manajemen atau para pemimpin perusahaan dapat mengerti karakter generasi sesuai dengan ciri khasnya untuk kemudian mengembangkan gaya kepemimpinan dan budaya perusahaan yang lebih efektif. Di Indonesia, proporsi generasi milenial sekitar 34,45% dari total penduduk ASIS 2018. Artinya, secara jumlah generasi milenial sebenarnya memiliki peran penting untuk menentukan masa depan negeri ini
dan tentu juga perkebunan kelapa sawit Indonesia. Dengan demikian salah satu kunci masa depan perkebunan kelapa sawit adalah terletak pada bagaimana kreativitas kita dalam mengelola sumber daya manusia SDM milenial tersebut. Jika sebagai pemimpin kita bisa mengelola mereka dengan baik, maka akan dapat mendukung growth perusahaan. Tapi jika kita tidak peka terhadap karakteristik Gen Y dan tidak mau merubah sikap dalam mengelola mereka, maka sebaliknya akan menjadi potensi masalah bagi kinerja perusahaan. Dengan terbukanya kembali pasar minyak sawit mentah CPO ke Eropa, komitmen Cina untuk menambah kuota impor CPO, adanya kebijakan penggunaan biodiesel dan bioaftur pesawat, nampaknya menjadi vitamin baru yang akan menambah stamina bagi pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Namun perkembangan tersebut masih akan menghadapi tantangan krisis SDM. Bukan karena jumlahnya yang kurang, tetapi karena karakter, tuntunan, dan minat mereka untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit cukup rendah. Krisis SDM tersebut sebenarnya sudah sangat dirasakan oleh para praktisi HC, yakni dari sulitnya mendapatkan talent dari perguruan tinggi karena preferensi para kandidat lebih cenderung bekerja di perkotaan dan non-perkebunan. Singkatnya, jangankan mencari calon karyawan level staff, mencari tenaga kerja panen saja HC sudah kesulitan dan cenderung akan semakin sulit. Sementara di sisi lain, Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2017 masih cukup banyak, yakni 7,04 juta orang. Inilah tantangan saat ini dan ke depan yang harus dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk bisa eksis dan bertumbuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Dalam rangka menumbuhkan kembali dan meningkatkan minat pekerja di perkebunan kelapa sawit, maka perlu adanya dukungan dan collaboration strategi dari para stakeholder kelapa sawit. Rebranding adalah salah satu langkah guna menjadikan perusahaan sebagai employee of choice (EOC). Branding dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perusahaan untuk dapat dipilih oleh talent terbaik juga harus memiliki kualitas yang bagus di sisi internalnya. Ada 5 faktor perusahaan jika ingin menjadi EOC, adalah VOICE, yakni vision perusahaan, opportunity career, insentif yang didapatkan, kemudian community, dan entrepreneur dalam hal bekal yang diberikan pada talentnya. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian untuk info harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi, harga terupdate di tingkat PKS Rp1.900 per kilogram, Rp1.900 per kilogram. Bagaimana dengan harga sawit di daerah lain? Silakan teman-teman tinggalkan atau tulis di kolom komentar berapa harga sawitnya. Baik teman-teman sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari sawit dan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share, agar kita terus dapat menginfokan mengenai sawit setiap harinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.